Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Nalosari Bapak Muhammad Solihuddin SPD MSI. Yang kami hormati PLT KPU Bapak Dr. Semua Teguh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Nalosari. Yang kami hormati staf tata usaha karyawan SMA Negeri 1 Nalosari dan peserta destinasi yang berbahagia. Sebelum kita mulai, maka kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam, bisa diberikan beberapa nikmat kesehatan bisa berhati, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruang meeting SMA Negeri 1 Nalosari dengan keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 1 Nalosari yang akan disampaikan oleh Bapak Habib Ebi Yusuf SPD MPD. Semoga acara hari ini berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salam dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan termasuk golongan umatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan seluruh acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Nalosari. Sambutan yang ketiga adalah penyampaian atau paparan dari Bapak Habib Ebi Yusuf dalam aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 1 Nalosari, dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, memulai acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah satu kali yang kita khususkan pada kegiatan hari ini dengan harapan semoga lancar, aman, tertib dan tidak ada halangan suatu apapun. Kami menyatakan al-hadinya bisyafaati Rasulullah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Semoga doa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Nalosari kepada Bapak Muhammad Solihuddin SPD MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Hafid selaku pemateri budaya positif pada hari ini, Bapak Ibu hadirin peserta seminar atau peserta diskusi yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mendengarkan dan akan mengikuti paparan bagaimana budaya positif itu dapat diterapkan di SMA Negeri Nalosari. Kemudian mungkin Pak Hafid juga akan menyampaikan budaya positif apa yang menjadi program kerja Pak Hafid dalam rangka untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita laksanakan di SMA Negeri Nalosari. Bapak Ibu yang kami banggakan, saya akan sedikit memberikan pengantar tentang budaya baik atau akhlakul karimah. Akhlakul karimah dalam berasal dari kata bahasa Arab ya akhlak. Akhlak itu sebetulnya bentuknya jamak dari kata khuluq. Ya khuluqon menjadi akhlak. Akhlak itu berarti tingkah laku bentuk jamak dari kata khuluq. Kata atau akhlak dalam
pengertiannya saya merujuk pada pengertian akhlak menurut Ibnu Miskaweh dan Imam Al-Ghazali, yang pada intisarinya adalah sebuah perbuatan, tingkah laku, kebiasaan, atau yang biasa dilakukan oleh seseorang tanpa berpikir panjang dan berbuat seketika. Jadi akhlak itu adalah segala sesuatu atau perbuatan yang timbul tanpa disadari, tanpa berpikir panjang, sehingga sudah membentuk, intinya adalah akhlak adalah sebuah karakter, kebiasaan yang ada pada diri seseorang. Seseorang yang, mohon maaf kalau orang-orang sudah tua ketika kesantungan, itu orang itu disebut-sebut itu kadang-kadang, itu adalah sebuah kebiasaan. Ada anak-anak yang kadang ketika main kalau ketika kan gitu ya, berang dan berbagai macam ungkapan-ungkapan, itu adalah kebiasaan atau akhlak itu ketika laku itu. Sehingga dari pengertian ini maka dapat disampaikan bahwa sebetulnya akhlak adalah kebiasaan seseorang yang ia dapati selama berkali-kali, dan ketika ia menjumpai sesuatu dia akan berbuat seperti itu tanpa ia harus berpikir panjang. Kadang-kadang ada yang dibuat-buat ketika laku itu pura-pura menjadi pura-pura. Nah, sebagai umat Islam tentu kita mengacu pada akhlak Nabi Muhammad SAW. Segala bentuk apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah akhlak bagi umat Islam. Sebagaimana sabdanya diantaranya adalah Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dalam ayat yang dalam surat Al-Quran juga disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya pada diri Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasul tentu harus mengacu pada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam setiap tingkah lakunya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai dasar teori-teori tentang akhlak sebetulnya ulama-ulama kita terdahulu telah menemukan sebuah teori-teori tentang akhlak. Di antaranya adalah Ibnu Miskawai yang menjadi panutan-panutan tentang tingkah laku atau budi pekerti. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sebuah majelis ilmu seperti sekarang ini ya, ketika Ibnu Miskawai menyampaikan sebuah teori atau diskusi tentang akhlak, ada seorang ulama besar yang saya yakin sudah kita kenal, yaitu Ibnu Sina, seorang ahli filosofi juga ahli kedokteran. Ketika beliau mendengar ceramah yang disampaikan oleh Ibnu Miskawai, itu banyak yang tidak berkenan pada diri Ibnu Sina tersebut, sehingga dia merasa galau, marah. Sehingga ketika ada kesempatan bertanya, Ibnu Sina mencurahkan seluruh kemarahannya dengan kata-kata yang mohon maaf mungkin keras itu, dan sengaja menanyakan hal-hal yang menurut Ibnu Sina itu sesuatu yang sulit, yang Ibnu Sina yakin bahwa pertanyaan tersebut tidak akan mampu dijawab oleh Ibnu Miskawai tersebut. Kemudian Ibnu Miskawai menjawab pertanyaan tersebut, pelajarilah dulu tentang akhlak, kemudian saya baru akan menjawab seluruh pertanyaan yang kau ajukan. Dari sini kelihatan bahwa sebetulnya Ibnu Sina ketika menanyakan adalah keinginan untuk menguji seorang guru, atau ada unsur-unsur lain yang intinya adalah ingin merendahkan seorang guru. Sini adalah akhlak berkali. Ternyata Ibnu Sina di sini merasa malu, menjadi malu karena apa?
karena ternyata dia menyampaikan itu karena bukan secara ilmiah dia ingin menanyakan sebuah pertanyaan, tapi justru ingin merendahkan seorang guru, misalkan gitu. Sehingga Ibnu Miskawai di situ menyampaikan bahwa perbaiki dulu akhlaknya, sangat luar biasa. Sehingga memang akhlak, tingkah laku kita, apalagi kita guru ya, ibaratnya adalah guru kencing berdiri maka murid akan kencing sampai berlari. Itu sudah menjadi sebuah pepatah yang sangat luar biasa. Betapa peran guru itu sangat penting sekali. Maka kebiasaan baik, budaya positif itu tetap harus kita tanamkan pada diri anak. Saya mohon waktu, sudah Bapak Ibu ini untuk landasan teoritis tentang akhlak. Kemudian di dalam bukunya, di dalam buku Mazhabul Akhlak di sini, Ibnu Miskawai menyampaikan sebuah teori-teori pendahulu tentang teori ilmiah tentang bagaimana akhlak itu dapat terbentuk. Yang pertama adalah akhlak itu atau tingkah laku, budi pekerti itu sebetulnya adalah alamiah. Seorang anak lahir itu pada prinsipnya sudah dibekali dengan tingkah lakunya sendiri. Kalau kita melihat misalkan binatang ya, kucing aja yang kita miliki misalkan, kucing yang dari kecil itu selalu merebut, kemudian paling galak, dia akan berkembang terus akan menjadi kucing yang galak, rakus dan sebagainya. Dia akan mendominasi. Seperti itulah. Ketika anak kecil pun dapat kita lihat pada beberapa karakteristik anak-anak kecil mungkin ya. Dari kecil dia sudah kelihatan memiliki sifat yang arogan, kadang dia suka jahil temen, nakal gitu, suka goda, suka merebut, ada banyak. Dan menurut teori ini dia akan berkembang secara alami akan menjadi orang-orang yang seperti itu ke depannya. Kemudian teori yang kedua menyatakan bahwa bertolak belakang dari teori ini menyatakan bahwa tidak ada, manusia itu dilahirkan ya tergantung dari pendidiknya, tergantung dari lingkungannya, tidak terpengaruh sama sekali dengan bahwa manusia dilahirkan tidak dibekali dengan kompetensi akhlak tadi, tingkah laku tadi. Betul-betul bahwa semuanya terbentuk dari karakter yang dibentuk oleh alam sekitar, manusia dan sebagainya, atau lingkungannya. Nah, dari dua teori ini, Ibnu Miskawai dan Imam Al-Ghazali cenderung menggabungkan dari kedua teori tadi atau teori konvergensi, gabungan dari teori keduanya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan dibekali dengan tingkah laku, akal, budi pekerti dan sebagainya. Tetapi juga bisa dibentuk dari lingkungan dan sekitarnya. Dengan teori ini maka sangat sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Itu kan fitrah itu kan berarti alami ya. Sudah dikali dengan berbagai macam kompetensi, akhlak, tingkah laku dan sebagainya. Tetapi apakah dia akan memiliki sifat Yahudian atau Nasrani, Yahudi atau Nasrani terdidiknya? Nah, teori konvergensi tentu menganut pada tata ajaran ini, di mana sesungguhnya memang manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kompetensi atau akhlak, tingkah laku, kebiasaan yang sudah ditetapkan dari sana. Tetapi manusia dan alam sekitarnya mampu merubah tingkah laku tersebut. Untuk itulah kita berada di sini tentu menganut teori konvergensi ini. Karena apa? Kita
di sini adalah berfungsi untuk mendidik. Karena karakter itu ternyata atau budi pekerti itu ternyata bisa diubah, maka tugas kita adalah mengubah perilaku siswa dengan cara apa? Yang pertama adalah kebiasaan. Nanti yang akan disampaikan oleh Pak Fred, di antaranya adalah kebiasaan yang baik. Seorang yang mungkin menganut teori alami awalnya adalah kucing itu liar, ketika dibiarkan liar dia akan tetap menjadi liar. Tapi ketika dia dididik, dilakukan pendidikan, pengajaran sesuai dengan teori-teori bagaimana menundukkan kucing, mungkin kucing itu akan menjadi lunak. Sebagaimana burung liar ya, yang sepengetahuan saya kalau burung itu ditangkap itu liar. Dia ketika didekat itu nabrak sana nabrak sini gitu. Tapi ketika kita mami, kalau kita lurus setiap hari kita terkapit itu lama-lama menjadi gila. Itu teori konvergensinya menjadi seperti itu. Selain kebiasaan juga lingkungan, ya, lingkungan sekolah tentu Bapak Ibu kita selalu pendidik tentu harus menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang mampu membawa anak didik kita ke dalam lingkungan yang baik, yang sesuai dengan karakteristik dan budaya kita. Dan yang terakhir juga diantaranya adalah pendidikan. Sudah saya sampaikan tadi bahwa pendidikan tentu sangat penting sekali bagi perkembangan anak-anak didik kita. Saya rasa itu dasar teori yang melandasi Pak Hafid nanti akan menceritakan bagaimana budaya-budaya positif itu dapat kita terapkan di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf Pak Hafid sudah sedikit lama. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Terima kasih pada Pak Soleh yang telah memberikan arahan bimbingan. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Melanjutkan acara yang ketiga adalah paparan dari Bapak Habib Edi Yusuf dan menyampaikan aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 1 Nalor Sari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nalor Sari, Bapak Solehudin SPD MSI. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Nalor Sari. Alhamdulillah Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmat kesehatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir berkumpul di ruang meeting SMA Negeri 1 Nalor Sari dalam acara diseminasi pengimbasan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah kita. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nalor Sari yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita dalam diseminasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sudah mengizinkan kami dan memberikan fasilitas ini berupa ruangan dan lain-lain untuk melakukan kegiatan pada siang hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir meluangkan waktu di sela-sela yang disebutkan mengajar. Mohon izin Bapak, saya berdiri untuk mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang ada di lingkungan kelas dan sekolah. Harapannya materi ini saya
terima itu di program pendidikan guru penggerak pada modul 1. Kemudian harapannya apa yang sudah saya pelajari, saya dapatkan itu kita bisa menerapkan di sekolah kita. Kita bisa melakukan kebiasaan positif di sekolah kita sehingga bisa muncul budaya positif di sekolah kita begitu. Baik, saya mulai Bapak Ibu semuanya untuk acara pada siang ini adalah pengibasan budaya positif. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan landasan dasar-dasar kepada kita mengenai apa itu akhlak dan lain sebagainya. Ternyata setelah tadi saya mendengarkan dengan seksama apa yang sudah dipaparkan Bapak Kepala Sekolah, sangat nyambung sekali dengan materi budaya positif yang akan saya presentasikan pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada pertanyaan pemantik, tidak perlu dijawab. Ini sebagai landasan kita untuk kita presentasi atau pengibasan budaya positif di sekolah kita. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah seperti itu? Dan apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini sebuah pertanyaan pemantik yang nanti kita mungkin bisa mendapatkan jawabannya setelah saya memaparkan materinya. Oke, selanjutnya di budaya positif ini nanti ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman penghargaan institusi, keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk berikutnya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini paradigma berpikir kita itu biasanya ilusi guru yang mengontrol murid, bahwa murid-murid kita itu yang mengontrol adalah kita sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang paradigma pemikiran kita saat ini. Kita bisa mengontrol murid, kemudian kita yang lebih dewasa itu punya hak untuk memaksa, kemudian kita membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Itu ilusi kontrol sebenarnya. Kemudian kita merubah paradigma pemikiran kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita bisa melihat seperti yang kita saksikan di layar bahwa kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan siswa-siswa kita itu sama. Kalau di teori kontrol ternyata kebutuhan murid-murid kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang dapat melihat yang sama. Di teori kontrol itu setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Terus yang pada stimulus respon kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dengan menggunakan pendekatan teori kontrol, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, atau kita punya pandangan lain terhadap orang itu. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti setiap murid kita yang dilakukannya itu pasti punya tujuan yang tertentu. Gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata di teori kontrol hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Tidak, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Itu stimulus respon. Biasanya kita masih berpikirnya seperti itu. Setelah kita ke anak itu persuasif mengajak tapi dia tidak mau, kita memaksa. Itu masih paradigma kita yang di stimulus respon. Tapi ketika kita merubah pandangan kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan alternatif pilihan-pilihan yang lain. Tidak harus memaksa. Kemudian model berpikir menang kalah.
Yang teori kontrol kita berpikirnya win-win solution, jadi menang. Semuanya merasa dirinya benar, tidak ada yang salah ketika kita menggunakan teori kontrol. Jadi kita boleh mulai dari sekarang merubah paradigma berpikir kita dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol itu. Gitu. Selanjutnya, apa sih makna kata disiplin? Dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu secara teori makna disiplin seperti itu. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang ini nanti kita bahas lebih lanjut tentang motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif ini bertujuan menanamkan motivasi dari dalam diri pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menyambung dari apa yang dipaparkan Bapak Kepala Sekolah tadi, ternyata akhlak itu bersifat alami pada diri manusia itu sendiri. Ternyata murid-murid kita itu dari sifat alaminya dia itu sudah memiliki akhlak. Tapi bagaimana cara kita untuk memunculkannya itu menjadi motivasi intrinsik pada diri murid-murid kita untuk menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Itu tugas kita nanti untuk memunculkan motivasi intrinsik ini. Dengan motivasi ini murid akan berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut itu bersifat universal, lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kita mempercayai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif itu bersifat universal, bisa dipakai di semua suku, agama, dan untuk di murid-murid kita, tujuan utamanya adalah menciptakan murid-murid kita itu menjadi berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu adalah goal kita, tujuan kita nantinya. Kemudian itu tadi disiplin positif. Sekarang kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ketika saya mempelajari ini ternyata pola pikir saya menjadi berubah. Yang dulu melihat sebuah hukuman menjadi sesuatu yang wajar, setelah saya belajar ini ternyata merubah paradigma berpikir saya. Teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, motivasi eksternal, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu yang menjadi motivasi internal. Dan ini adalah tujuan dari disiplin positif kita. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kalau murid-murid kita itu kita ingatkan bajunya dimasukkan gitu. Dia memasukkan bajunya, tapi pada dirinya itu bajunya tak masukkan dan tidak mendapatkan hukuman. Nah itu masih dimotivasi eksternal, bukan menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri untuk tampil lebih rapi, lebih bagus begitu. Atau kalau anak masih berpikir saya ingin mendapatkan penghargaan dari guru misalnya,
mengerjakan tugas untuk mendapatkan nilai yang bagus, itu di motivasinya belum muncul, motivasi internal masih di eksternal karena ingin untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan janji orang lain. Jadi tugas kita nanti memunculkan motivasi dari dalam dirinya supaya mereka menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Gitu. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu perbuatan. Ternyata setelah saya belajar ini, saya dulu berpikirnya antara hukuman dengan konsekuensi itu sama. Ternyata setelah belajar ini, hukuman dan konsekuensi ternyata memiliki perbedaan. Yang perbedaan itu cukup mendasar sebenarnya. Kita bisa lihat ini, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, kita sedang berjalan menuju ke kelas, ada anak didik kita rambutnya panjang dengan laki-laki. Kemudian karena kita masih berparadigma berpikirnya tadi stimulus respon, kita langsung menghukum dengan memotong karena tidak terencana atau tiba-tiba. Beda dengan yang konsekuensi tadi. Ya, nanti yang konsekuensi setelah murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia tidak dilibatkan. Murid hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman ini bisa diberikan berupa fisik maupun psikis, misalnya berupa ucapan dan lain sebagainya. Murid disakiti oleh suatu perbuatan dari kata-kata. Jadi hukuman itu bersifat tiba-tiba secara langsung. Contohnya tadi, misalnya terlambat masuk kelas, kita langsung menghukum keliling lapangan, nah, itu kan tiba-tiba, itu langsung hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, kita bisa melihat konsekuensi itu sudah terencana, kita sudah sepakati, artinya kita sudah memiliki kesepakatan dengan murid kita, sudah dibahas, disetujui. Kemudian umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi tadi, hukuman langsung tidak ada rencana. Berarti seketika itu berlangsung satu arah. Kalau konsekuensi kita sudah melalui kesepakatan dan dibuat bersama-sama dan diterima jika mereka melakukan pelanggaran. Ini ada beberapa tindakan dari guru yang seperti biasa kita lakukan. Coba kita berpikir lebih lanjut, ya. Nanti mungkin dari bapak ibu guru bisa. Ada beberapa tindakan dari bapak ibu guru ya, misalnya mencatat 100 kali di dalam saya tidak akan terlambat lagi. Itu apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan, merupakan hukuman atau konsekuensi? Dan seterusnya, stimulus. Cek. Yang terakhir ini Pak Agus ya, mengelilingi lapangan bersih 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar kecilkan. Apakah pemanasan? Terima kasih. Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Ya Pak Jis. Sama misalkan 10 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Terima kasih Pak Alfred atas waktunya. Menurut kami, nah ini kami mencoba untuk menganalisis hukuman atau konsekuensi, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpukan air
di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran beach yoga, itu hukuman. Kemudian boleh tidak Pak Hafid? Saya untuk yang pertama tadi kasih bilangi konsekuensi. Kalau saya bilang itu hukuman boleh tidak? Boleh ya. Maaf. Tadi ralat yang pertama. Baik, terima kasih Pak Aziz sudah memberikan tanggapannya mengenai hukuman dan konsekuensi. Kita tadi sepakat hukuman itu adalah secara tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah melalui kesepakatan. Nah, ada yang coba ingin berpendapat? Boleh Pak Agus, silakan. Untuk saya ya pendapat bahwa yang pertama mencatat 100 kali yang kalimat saya tidak itu konsekuensi ya. Kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman Pak ya, hukuman ya, terpaksa Pak. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Saya nggak setuju Pak kalau olahraga itu disuruh masker, karena dalam olahraga itu membutuhkan oksigen banyak ya, jadi tidak saya jawab itu ya, karena salah saya itu. Kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ya, itu konsekuensinya. Karena dengan dia melakukan perbuatan, endingnya itu menyebabkan sebuah akibat yang harus dia ganti dengan yang baru. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena ini sifatnya tidak sengaja, jadi ini konsekuensi lah, ya, konsekuensi. Ganjaran kok masalah itu sih. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, ini bagi saya ini hukuman Pak. Ya, karena dengan dia melakukan kesalahan, dia harus ada tindakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran yoga. Ini kewajiban Pak. Tidak hukuman, tidak konsekuensi, kewajiban. Ya, itu. Masalahnya dengan dia melakukan telat, jadi sehingga pelajarannya jadi molor seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Agus sudah memberikan pendapatnya mengenai hukuman dan konsekuensi. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah mempunyai jawaban. Kita cocokkan jawaban Bapak Ibu semua dengan ini ya. Oke, mencatat 100 kali menurut saya itu sebagai hukuman. Kemudian mengenai lapangan basket itu karena terlambat hadir itu hukuman, karena mesti sifatnya saat itu juga dan berlangsung satu arah. Kemudian push up juga hukuman, betul tadi mengganti kertas tugas teman itu konsekuensi, karena apa yang disampaikan Pak Agus betul, karena konsekuensi dari tindakannya. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Dan mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi. Ya. Kita beri plus buat Pak Agus. Ternyata apa yang saya sampaikan tadi, hukuman dan konsekuensi sudah mengenai harapannya ketika kita menerapkan konsekuensi di sekolah kita, itu kita harus memiliki kesepakatan dengan murid kita dulu, gitu ya.
Berarti Pak Gus sudah mendapatkan sertifikat guru pegang karena sudah betul. Jalur khusus ya. Nah, ini perbedaan yang terlihat jelas antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi seperti push up itu. Kalau konsekuensi, ketika membersihkan tadi kertas itu tumpahan itu merupakan konsekuensi. Anak itu merasa sakit untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu yang kita rasakan pastinya. Karena mereka merasa tersakiti oleh apa yang kita perintahkan seperti push up dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi, dia merasa tidak nyaman, tapi itu hanya sebentar, jangka waktunya sangat pendek. Anak membenci kedisiplinan. Akhirnya yang kita takutkan ketika kita terlalu keras menghukum anak itu, malah dia akan berontak. Akhirnya dia membenci kedisiplinan itu. Kalau kita menerapkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat memaksa, kalau konsekuensi lagi berubah tanggapannya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri untuk hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu termasuk hukuman. Kalau konsep diri yang baik konsekuensi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia berpura-pura menyembunyikan kesalahan mereka. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan itu yang konsekuensi. Akhirnya hukuman membuat anak merasa marah, merasa dia bersalah, dipermalukan dan mulai tidak dihargai. Itu mungkin dampak yang paling besar yang dirasakan anak ketika mereka kena hukuman. Kalau di konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tetapi hanya untuk sementara waktu saja. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi menurut pendapat Bapak, konsekuensi itu lebih tepat atau hukuman lebih tepat? Apakah yang lebih tepat hukuman atau konsekuensi yang akan diterapkan di suatu? Konsekuensi, karena nanti kita membuat kesepakatan dengan anak. Apakah kita guru bapel bisa membuat kesepakatan anak di kelas kita? Bisa. Dan apakah misalnya saya fisika dengan Pak Zabroni sejarah mempunyai kesepakatan kelas yang berbeda, apakah bisa? Bisa. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas, nanti anak ketika tidak mematuhi apa yang sudah kita yakini, kita sepakati, dia tidak merasa marah ketika dukung, tapi yang harus dilakukan adalah konsekuensi dari tindakan itu yang tidak mematuhi apa yang sudah kita sepakati itu tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke restitusi. Apa sih restitusi? Kalau di fisika restitusi itu kelentingan. Nah, restitusi di sini itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dari mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika tadi menerapkan konsekuensi, anak itu bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan mereka karena mereka tidak merasa marah, tidak merasa dibuat merasa bersalah, tapi dia menyadari kesalahan diri mereka sehingga dia berusaha untuk mencari solusi apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Itu restitusi. Nah, teori ini sangat bagus sekali ternyata. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Itu adalah teori restitusi. Tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman tadi kan bersifat memaksa. Kemudian restitusi menuntut melihat ke dalam diri dia sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita belajar kebutuhan dasar dari manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi membentuk karakter nanti dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya.
Harapannya nanti kita bisa menerapkan restitusi ketika kita menangani murid kita di sekolah ini. Nanti saya akan tampilkan contoh-contoh restitusinya. Nah sekarang ini ada tabel antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi kan kita membandingkan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Sekarang kita bandingkan menjadi tiga, ada restitusinya juga. Ternyata hukuman itu bersifat negatif bagi anak tentunya. Kalau konsekuensi netral, tapi yang lebih bagus lagi, kita menerapkan restitusi untuk mencari solusi dari permasalahan anak itu. Contohnya, kita bisa melihat contohnya ini, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi gitu. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kalau hukuman itu membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang lama, konsekuensi tidak nyaman dalam jangka yang singkat. Kalau restitusi itu menguatkan karakternya karena dia bisa memandang dirinya sendiri, kenapa dia melakukan hal itu dan mencari solusi dari permasalahan itu. Anak akan tersakiti kalau hukuman, konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi kita malah memberikan penguatan kepada anak itu, gitu ya. Nah ini adalah tabel antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita menerapkan restitusi di sekolah kita, harapannya seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, kalau tadi kita sudah menerapkan hukuman, konsekuensi, restitusi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang kita yakini itu tadi ya, tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, dan ini adalah keyakinan kelas kita pembentukannya. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak hanya peraturan saja? Gitu. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ini kita berpikir lagi, coba. Kenapa harus kita yakini? Bukan kesepakatan ya. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Mengapa kita tidak menerapkan peraturan saja? Coba kalau dari pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Gitu. Ini keyakinan kita. Kita lihat jawabannya. Nah, ini. Mengapa kita memiliki peraturan? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, bukan untuk menghindari polisi. Kalau untuk menghindari polisi, berarti yang muncul itu belum dari motivasi intrinsik, tapi dia tadi masih motivasi eksternal. Tugas kita untuk memunculkan itu. Dia memakai helm untuk keselamatan dirinya sendiri. Itu keyakinan. Mengapa kita menggunakan masker? Karena untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai yang dua ini, contoh yang dua ini antara keselamatan dan kesehatan itu kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi itu tugas kita ya, mengapa harus keyakinan kelas itu tadi. Selanjutnya, keyakinan kelas dibentuk untuk mendukung motivasi intrinsik agar motivasi yang ada dalam dirinya itu muncul. Berbeda dengan peraturan kelas, kalau keyakinan kelas akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Jadi itu pentingnya keyakinan kelas dibandingkan peraturan kelas. Gitu. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk yang positif, kalimat positif ya tentunya. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas
melewati kegiatan curah pendapat atau saling berkolaborasi, dan kita bisa meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian untuk caranya, prosedurnya, mempersilahkan murid-murid kita untuk mencurahkan pendapat mengenai kesepakatan kelas itu, mencatat semua masukan-masukan dari murid, bisa mencatat lewat kertas kecil atau sticky note, membentuk keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang positif, kemudian tinjau ulang keyakinan secara bersama-sama, kemudian yang terakhir bisa diletakkan di dinding kelas sehingga kita bisa mudah membacanya dilihat oleh semua siswa. Dulu kelas 10, Bu Dewi kuliah Pak Adis itu yang sudah angkatan 5 membuat keyakinan kelas yang ditempel di dinding-dinding itu, gitu ya. Harapannya nanti dari kesepakatan kita dengan murid-murid kita muncullah keyakinan kelas itu, dan harapannya bisa mentaati semuanya. Contohnya ini, ini gambar dari kuliah. Kita bisa mau bagikan kertas ke siswa, kemudian nanti kita bisa meninjaunya secara bersama-sama, kita bisa mensepakatinya secara bersama-sama. Jadi tidak ada yang terpaksa di sini. Kalau peraturan kan sama, jadi kita kesannya memaksa siswa. Kalau di sini semua sama-sama legowo dan semua sama-sama sepakat, gitu. Itu lebih efektif. Kemudian, nah ini, coba kita mencari nilai-nilai kebajikannya. Kemudian dari sini selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu seperti apa? Nilai kebajikan yang muncul dari mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran dan menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ada yang mau berpendapat? Bu Dewi mungkin? Nanti di akhir saja. Ada yang mau berpendapat? Bu ya? Nah ini ya, seperti itu. Nah, itu contohnya. Ada yang mau berpendapat? Itu contohnya tadi sebenarnya mengenai keyakinan kelas. Berarti kita mau meyakini nilai-nilai kebajikan. Contohnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti disiplin bisa, tanggung jawab bisa. Itu nilai yang kita yakini di keyakinan kelas. Ada yang mau berpendapat? Bu Nana, Pak Adija mungkin? Ya, monggo Bu. Salah satu saja Bu. Karena ini pendapat kan sifatnya fleksibel ya Pak, bisa jadi antara satu dengan yang lain nanti beda-beda. Jadi tadi dicontohkan Pak Habib, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai tanggung jawab. Misalkan mungkin saya punya pendapat yang lain, di situ saya katakan menjaga kerapian kelas, itu juga kan bisa. Bisa. Ya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, ini bisa menjaga ketertiban mungkin ya, tidak mengganggu temannya seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini nilai disiplin, atau dengan kata lain bisa juga dengan biasanya kalau anak-anak itu hadir tepat waktu seperti itu. Kemudian apalagi sudah sampai itu saja, yang lain mungkin monggo yang lain yang ya, mungkin ada yang mau menambah. Pak David. David Eko Prabowo, CGP angkatan 10. CGP angkatan 10 ini. Ya, terima kasih Pak Habib. Mungkin saya yang ke-4 berarti Pak. Boleh. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau kekerasan mungkin ke disiplin bisa itu Pak, karena untuk menjaga kondisivitas sekolah juga kan harus dari anak sendiri itu untuk disiplin, jangan mungkin merasa paling kuat, paling hebat terus mengalahkan yang lain. Itu yang ke-4. Oke. Kalau yang ke-5
Yes. narkoba. Barang yang dilarang ini tetap. Mungkin Pak Edi ini sudah berapa ini ya? Ke-5 Pak Edi. Oke, Pak Zam. Mungkin bisa dijelaskan. Pak Zam. Oh Pak Edi. Oke, siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Untuk narkoba itu kan kesenangan yang sesaat, ya. Tapi mudaratnya banyak sekali. Iya betul sekali. Di agama kita narkoba harus dijauhi. Obat-obat terlarang. Intinya keyakinan kelasnya kita harus bertakwa. Mendekatkan diri pada yang Jangan mendekati narkoba. Betul ya? Kesenangan sesaat itu loh kalau dibahas. Betul Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Hendri sudah memberikan tausiah yang memberikan penjelasan ini. Silakan Pak Zam. Oke, terima kasih. Saya akan menanggapi yang opsi yang keenam. Oke ya, apa itu? Bergantian atau menunggu giliran. Mungkin di sini lebih menekankan kedisiplinan ya. Iya. Atau di mana kita nanti akan melatih katakanlah di tempat umum atau menggunakan fasilitas-fasilitas di sekolah dan lain sebagainya. Ini secara tidak langsung akan memberikan kedisiplinan di anak didik kita, dan mungkin nanti bisa diterapkan di rumah karena menjadi kebiasaan yang baik ya, untuk ketertiban lebih ke situ. Mungkin itu yang keenam yang saya bisa sampaikan. Mungkin yang lain, terima kasih. Terima kasih Pak Zamroni. Nah, ini nilai-nilai kebajikan dari beberapa permasalahan tadi ya, atau beberapa pernyataan selalu kembalikan ke bukunya ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Dilarang bagi orang lain, itu tadi betul beliau membantu orang lain, kemudian disiplin, berkomitmen di sekolah 15 menit, kemudian kekerasan juga keselamatan, narkoba tadi bisa selain menegakkan iman dan takwa kita juga kesehatan, bergiliran, disiplin, bersabar, kesehatan, keselamatan, menggunakan masker dan jangan berlari untuk keamanan. Itu beberapa kepatuhan atau keyakinan nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas. Dan ternyata Bapak Ibu memiliki pandangan yang berbeda dan semuanya itu benar, tidak ada yang salah. Ini kan pandangan saya. Kalau pandangan Bapak Ibu itu benar, karena nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan itu kan universal. Jadi semua orang itu bisa meyakininya dengan bahasa yang berbeda, tapi dengan prinsip yang sama. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berpendapat dan menjawab itu tadi. Nah, ini kita masuk ke materi yang keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kesenangan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kelima kebutuhan ini kita memang kebutuhan dasar bagi kita, yang utamanya adalah bertahan hidup, survival. Nah, mungkin anak-anak kita yang bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, mungkin dari 5 kebutuhan dasar manusia ini mereka belum terpenuhi. Begitu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang semuanya ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Tentunya kalau kita refleksi ke diri kita, kita angen-angen memang benar ya, ternyata kebutuhan manusia itu ini bertahan hidup, kasih sayang. Kalau kita kurang kasih sayang, pasti kita mencari perhatian dari orang lain.
Seperti itu ya benar. Kalau Pak David itu kelihatannya mau berpendapat. Boleh berpendapat Pak David? Oh tidak. Dia akan kesenangan. Kalau kita memang bekerja terus, kita pastinya merasa iya untuk kesenangan. Mungkin kesenangan dari kita individu masing-masing berbeda. Mungkin dengan hanya beristirahat melihat HP kita sudah merasa senang. Apa kita butuh main PS gitu, atau kita butuh hanya sekedar untuk jajan bakso di luar, itu merupakan kesenangan. Dan ternyata kita itu juga butuh ini yang terakhir, pengakuan atas kemampuan kita. Itu mungkin dari kita kecil. Contoh anak-anak kita, kalau anak-anak kita sudah bisa hafal, pasti mereka akan itu ya bilang dengan kita, orang tua kita, seperti apa namanya, saya bisa tadi di sekolahan itu mendapatkan nilai 100 di pelajaran matematika, pasti dia akan ngomong terus sampai nanti kita hebat kan. Nah, itu merupakan pengakuan atas kemampuan. Ternyata mereka butuh itu. Kalau kita belum bilang hebat, nah dia pasti akan selalu mengajar kita untuk bilang itu. Mungkin dari TK pun, ketika misalnya contoh kecil bisa tadi diajari sama ustazah nyanyi ini, ternyata dia hafal, pasti di rumah akan diulang-ulang apa itu yang sudah diajari sama gurunya di TK. Ternyata saat kecil pun kita butuh itu, pengakuan atas kemampuan. Itu naluri dari dalam kita ya, dari diri kita. Kemudian dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran dari representasi dari apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Untuk masuk di dunia berkualitas, syaratnya bahwa harus merasa sangat baik dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jadi dunia berkualitas itu ada di pikiran kita, dan pikiran saya dengan dunia mungkin beda mengenai dunia berkualitas itu. Iya. Kalau wanita pakai perasaan, kalau laki-laki pakai. Nah, itu salah satunya. Dua materi terakhir yaitu restitusi lima kontrol. Ini materi yang paling menarik sebenarnya ketika saya belajar di modul 1.4 mengenai 5 posisi kontrol ini, dan ini merubah sekali paradigma saya tentang posisi saya, peran saya sebagai guru. Ternyata setelah saya mempelajari ini, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini pasti pernah melakukan kelima posisi kontrol ini. Saya yakin pasti pernah. Saya pribadi pernah melakukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Begitu. Ternyata ini merubah sekali pandangan saya terhadap murid-murid saya. Contoh sebagai penghukum, guru menghardik, menyakiti. Efeknya tadi ketika diberi hukuman, dia merasa agresif, dan nantinya dia tidak suka dengan kedisiplinan, malah dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Kemudian membuat rasa bersalah, guru berceramah, menasihati siswa, mengungkapkan kekecewaannya. Efeknya nanti di siswa atau murid kita itu merasa bersalah, membuat mereka merasa gagal dan menjadi. Saya yakin kita pernah melakukan itu, membuat rasa bersalah. Sebagai teman, membuat alasan-alasan efeknya murid senang, akrab dengan guru. Namun murid menjadi rumah dan tergantung dengan guru. Mungkin ini yang banyak kita terapkan. Kita memposisikan diri sebagai teman, dan efeknya malah itu, murid nanti menjadi rumah dan sangat tergantung pada guru. Kemudian pemantau, guru menghitung dan mengukur. Efeknya murid memahami konsekuensi, tadi ya, konsekuensi kesepakatan harus dijalani dengan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, punishment and reward, gitu ya. Itu pemantau. Dan yang terakhir ini saya jarang sekali melakukan posisi sebagai manajer, yaitu guru mengajukan pertanyaan. Efeknya murid memiliki tanggung jawab untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Dan dari 5 posisi kontrol ini,
Kita lihat, ini tidak kelihatan nih Pak. Dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita ingat tadi ada motivasi perilaku manusia, ada 3 sebagai menghindari hukuman, kemudian mengharapkan penghargaan atau ibadah, yang terakhir menghargai diri sendiri. Dari situ ternyata penghukum dan membuat rasa bersalah itu untuk menghindari hukuman. Sedangkan mengharapkan imbalan atau ketergantungan itu memposisikan kita sebagai teman pemantau dan manajer untuk menghargai diri sendiri. Contohnya untuk penghukum ya, posisi kita sebagai penghukum, kita bisa merefleksikan kepada diri kita, menghardik, menunjuk itu untuk sebagai penghukum. Rambutmu panjang, menunjuk itu namanya penghukum. Saya sudah sering seperti itu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, besok potong, kemudian hasilnya dia malah memberontak dan berbohong. Pastinya itu ketika kita melakukan musuh, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas akhirnya dia berekspektasi di dalam pikirannya yang positif yang baik-baik. Ketika guru menghukum siswa, dia masih berpikiran, wah ternyata guru itu kurang ini. Nah itu kan menjadi efeknya guru. Kemudian malah efeknya murid berkata, jadi boleh benar-benar di itu yang kita rasakan. Dan dampaknya pasti mereka mulai kesalahan. Bajunya ditolong, dan kemudian gurunya karena yang biasa. Dan akhirnya, boleh tarik seperti itu. Dan ini relevan sekali dengan kondisi saat ini. Ketika membuat rasa bersalah, seperti itu dia berceramah. Saya kecewa dengan kamu, kamu seharusnya begini. Nah, saya sudah capek. Kalau kamu seperti itu membuat rasa bersalah. Akhirnya guru, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia, ternyata guru itu apa ya, gurunya dari aku begitu. Tapi dia merasa rendah diri karena merasa terpojokkan dengan ucapan-ucapan dari kita sebagai guru. Ya. Kalau sebagai teman, kita melakukan persuasif, tapi sedikit agak membujuk gitu ya. Ayo ini biar nanti begini. Masa kamu tidak mau ingat ya, saya pernah membantu kamu seperti ini. Dan akhirnya murid itu menjadi ketergantungan dengan kita. Dan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia kualitasnya, di pikiran mereka. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu guru itu teman saya. Ternyata dampaknya mereka lemah dan tergantung pada kita. Sedangkan pada pemantau, ini saya sering lakukan pada pemantau. Kita mengingatkan ke siswa apa peraturannya, dia menyesuaikan diri bila diawasi. Contoh, kita belum mengingatkan dia masih bajunya dikeluarkan, ada kita lewat, misalnya lewat, ini harus dimasukin istilah selanjutnya. Itu memposisikan diri David sebagai pemantau. Itu kan bila diawasi. Tapi ketika Pak David sudah lewat, nanti dikeluarkan lagi. Kemudian beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, ini yang ideal bagi kita, yaitu manajer. Kita mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk mencari solusi dari permasalahan. Hasilnya itu nanti akan menguatkan karakter mereka. Kemudian murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nanti kita saling berkomunikasi. Dan dampaknya yang paling bagus, murid itu dapat refleksi pada dirinya sendiri, mengevaluasi, dan dia berpikir bagaimana cara memperbaiki diri sendiri. Dan saya belajar untuk memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menghadapi murid. Namun memang sulit untuk memposisikan kita pada posisi manajer. Tapi kita selalu berusaha, ya. Dan harapannya murid akan berusaha mencari solusi atas masalahnya dan meningkatkan motivasi untuk dirinya. Saya yakin 5 posisi kontrol guru ini pernah kita terapkan semua. Tapi setelah saya belajar ini, ternyata saya pernah di pembuat rasa bersalah, di pemantau, sebagai teman.
Nah, idealnya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, kita diskusi lagi. Kita sudah tahu tadi penghukum membuat rasa bersalah, teman atau manajer. Pak Rijal boleh berpendapat, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukan. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu saat kapan benar melakukan itu? Posisi apa saat kita mengatakan seperti itu? Ada yang mau berpendapat? Budaya boleh. Untuk ini kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menurut saya lebih ke pembuat rasa bersalah. Kemudian di sini dengan kata mengatakan kecewa, ini membuat siswa menjadi rendah diri. Itu menurut saya. Ya, untuk selanjutnya Pak Lukman mungkin. Tadi apa yang merasa bersalah kita? Kedua, membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kelihatannya kalau nggak salah itu tadi pemantau. Oke, kita simpan dulu Pak. Ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak teman gitu Pak. Oke, terus apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Itu yang mendapatkan hadiah iya baik. Manajer atau apa? Oh iya, ya. Karena pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini rasa kecewa, yang membuat rasa kecewa Pak. Yang kedua Pak, membuat rasa bersalah. Betul. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga sama Pak. Nomor 2. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Ada Bapak Ibu guru yang mau berpendapat? Boleh Pak Lukman? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Mau menjawab. Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakan itu adalah teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini merasa bersalah berarti apa tadi saya bilang? Membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ini teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Ini manajer Pak. Oke, kita simak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sudah manajer juga Pak. Manajer. Ya. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini kalau berarti apa ini? Kayak keseluruh itu maksudnya apa itu? Dipantau berarti pemantau. Oke. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukman sudah berpendapat dan Bapak Ibu guru yang lain. Coba kita lihat ya, langsung saja. Di sini ternyata saya kecewa. Ya, itu membuat rasa bersalah. Artinya dia menyudutkan siswa. Tidak pernah benar melakukan. Kalau melakukan ini Bapak Ibu kita coba. Nah, bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer, karena kita memberikan sebuah pertanyaan membuat ruang untuk anak untuk berpikir bagaimana dia menyelesaikan masalah. Dan kamu selalu yang paling terakhir sambil lucu-lucu lagi itu berarti berhukum. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah berpendapat. Kita lanjutkan materinya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi terakhir yaitu screening dan institusi. Kita sudah sepakat bahwa posisi kontrol yang paling ideal adalah manajer. Jadi ketika kita menghadapi anak yang mempunyai masalah, yang bermasalah,
kita harus bisa berusaha mulai sekarang memposisikan diri kita sebagai manajer dan menggunakan pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Ternyata ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan merayakan keyakinan. Ini pendekatan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan yang ada pada diri kita. Contoh, menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus validasi tindakan yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Adalah pertanyaan-pertanyaan dalam menerapkan segitiga restitusi. Harapan kita memposisikan sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada diri siswa. Contohnya, ini tadi sudah ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini membuat anak itu tidak merasa dalam bahasa Jawa ini dijoke, tapi kita masih menghargai anak itu. Kamu berhak merasa seperti itu dan seterusnya. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Di sini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ada 5 itu. Dengan memahami kebutuhan dasar dan mendasari tindakan, maka kita bisa menemukan cara yang efektif. Contoh kalimatnya ketika kita melakukan validasi tindakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu dan seterusnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini adalah menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh anak tadi, gitu. Sehingga dia menjadi orang yang ia inginkan. Contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, gitu. Itu merupakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Nah, ini tugas saya kemarin di demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Coba ada contoh, kemarin saya membuat video praktek segitiga restitusi dengan anak. Tapi memang kalau kita menggunakan ini, sebenarnya kita sudah melakukan, tetapi kita tidak melakukan secara utuh. Saya pernah melakukan ini, tapi tidak dengan tahapan 3 tadi, yang identitas, validasi, sama merayakan keyakinan. Kita melakukan, saya yakin kita semua pernah melakukan, tapi tidak utuh begitu. Paling sampai validasi tindakan, belum sampai dia merayakan keyakinan tadi. Langsung ke sini. Nah, yang pertama itu ada siswa yang bermain handphone saat pelajaran, kemudian ada yang kasus 2 itu mengganggu temannya. Jadi ya, saya mengambil video ini kemudian praktek restitusi seperti ini. Kita bahas dulu.
Ini tanggapan dari anak ketika sudah melakukan segitiga restitusi. Iya. Baik, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi praktek segitiga restitusi, alangkah lebih bagusnya ketika kita menerapkan segitiga restitusi ketika menangani suatu masalah. Kemudian kita bisa mengintervensi siswa selama 30 detik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan bisa membuat siswa itu langsung berpikir, apakah kamu yang ini berbuat lebih baik? Contohnya seperti itu. Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, apa yang bisa saya bantu? Itu cukup. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, anak-anak atau murid akan terintervensi untuk bisa berpikir lebih lanjut tentang apa tindakan yang sudah dia lakukan. Kemudian refleksi. Nah, rangkaian acara materi sudah kita lewati, ada 6, mulai dari disiplin positif sampai terakhir segitiga restitusi. Ini sesi terakhir. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Bu Dewi mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sangat menarik sekali Pak Hafid pembahasan hari ini. Dan setelah 12 tahun pensiun jadi wali kelas, alhamdulillah tahun ini saya dipercaya kembali menjadi wali kelas S9, dan apa yang disampaikan oleh Pak Hafid saya rasakan betul. Ketika saya berhadapan dengan anak saya kemarin pertama kali, dan apa yang disampaikan Pak Hafid, kenapa segitiga restitusi itu tidak diterapkan kita sehari-hari secara utuh? Jawabannya adalah karena kita tidak punya keyakinan, baik itu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Apa yang nilai-nilai kebajikan, apa yang diyakini bersama nggak ada. Karena tata tertib yang ada di sekolah kita itu satu pindah, semuanya ditempel di dinding tanpa ada kesepakatan, tanpa pembentukan keyakinan. Nah, makanya tadi saya tolak Pak Soleh mana ya? Itu saya mau usul, mumpung kita mau akreditasi, beda tata tertib di kelas juga mau diganti. Ini tadi saya suruh menentukan siswa saya, ternyata benar di tata tertib yang di kelas itu masih tanda tangan Bu Dida, belum Pak Soleh. Nah, mumpung akan diganti, bagaimana kalau tata tertib itu kita bentuk menjadi keyakinan kelas, walaupun nilai-nilai yang kita junjung sama. Misalnya kita wujudkan nilai-nilai kesetaraan. Apa sih kesetaraan itu? Dilarang berdandan berlebihan. Nah, kita kan kalau kita tanamkan, kita tuh harus setara loh. Nah, jangan sampai ada yang terlalu menor. Nah, tapi kan anak nggak tahu apa tujuannya dandan, nggak boleh dandan menor dan nggak boleh dicat. Itu kan anak nggak tahu. Dikiranya gurunya aja nggak bisa dandan, Mary kan gitu. Iya betul. Nah, jadi nilai kesetaraan itu kita tetapkan. Kemudian misalnya nilai tadi kesehatan, misalnya jangan berkelahi, dilarang bullying. Nah, nilai apa lagi ya? Misalnya keselamatan, nilai ketertiban yang universal kita tulis, kemudian baru kita breakdown menjadi nilai-nilai yang kita yakini. Nah, kita bentuk bersama antara guru, mungkin perwakilan guru dengan perwakilan siswa, nanti perwakilan siswa disampaikan. Jadi jangan hanya perwakilan siswa selesai, tapi harus disampaikan lagi ke kelas, berikan ruang bagi perwakilan kelas menyampaikan kepada teman-temannya apa
keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Kenapa sih kita nggak boleh terlambat? Nah, kalau kamu terlambat dulu lagi ngajar, kampung-kampung kamu masuk akan mengubah fokus teman-teman yang lain. Nah, kalau kamu sering terlambat, nanti kamu mendapatkan perlakuan yang sama dengan kita yang tidak terlambat. Nah, kok enak kalau kita juga berusaha untuk bangun pagi. Nah, nilai apa yang kita tanamkan kepada siswa? Mungkin alhamdulillah dengan adanya diseminasi ini semakin banyak Bapak Ibu guru memahami apa itu disiplin positif, apa itu keyakinan kelas. Marilah kita bersama memang mewujudkan menjadi nyata, jangan hanya selesai di sini aja. Kita wujudkan keyakinan sekolah kita menjadi sebuah kesepakatan bersama antara guru dan siswa, sehingga nggak perlu lagi siswa itu tidak tahu apa kesalahan mereka, karena mereka sudah meyakini bahwa suatu hal harus kita junjung bersama. Maksud Pak Hafid, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bu Dewi itu tadi saya sangat setuju sekali. Jadi kita umum ada kesempatan kita merubah peraturan-peraturan kelas itu menjadi sebuah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Dan harapannya ketika anak melihat atau membaca kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, mereka tidak merasa tertekan dalam menjalankannya. Jadi kita sama-sama seperti yang tadi di awal, menang-menang, win-win solution. Jadi tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa kalah. Jadi semuanya merasa menang. Saya sangat sependapat dengan Bu Dewi. Mungkin itu nanti program bisa kita sampaikan kepada pihak sekolah. Kebetulan di sini ada Bu Ulia, Bu Ajis dan teman-teman yang lain. Mungkin saya sepakat kita mengambil perwakilan Bapak Ibu guru dengan perwakilan OSIS misalnya, kita duduk bersama saling berkolaborasi untuk membuat kesepakatan kelas itu tadi. Oh ya, maaf, kesepakatan sekolah. Begitu. Mungkin itu sudah mewakili dari apa yang sudah disampaikan dari Bu Dewi. Dan ini terakhir untuk menutup sesi terakhir, yaitu mengenai disiplin positif. Tadi ya, tidak ada orang yang bisa mengontrol kita, yang bisa adalah diri kita. Kemudian semua perilaku itu punya tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan menghargai diri sendiri. Harapannya muncul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga nilai-nilai kebajikan universal itu akan kita buat menjadi keyakinan kelas kita. Dan 5 posisi kontrol, harapannya kita bisa menerapkan, memposisikan diri kita sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau problematika dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menaikkan keyakinan, dan terbentuklah keyakinan kelas itu tadi. Dan untuk menggunakan penerapan segitiga restitusi itu ternyata dia untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia yang ada di bawah itu tadi. Yaitu penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ini yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ada 6 materi di dalam budaya positif. Harapannya seperti Bu Dewi tadi, ini tidak sekedar hanya aksi nyata yang berhenti sampai di sini. Kita harapannya bisa mengimplementasikan aksi nyata ini, diterapkan di sekolah kita dan memberikan dampak yang positif pada pendidikan Indonesia, khususnya kepada murid-murid kita di SMA Negeri 1 Naromsari, dan tentunya untuk diri kita sendiri, peran kita sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi pada diri kita. Itu terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan kelas saya Bima sama Ria. Demikian presentasi yang telah dipaparkan oleh Pak Hafid ya, terkait diseminasi aksi nyata disiplin positif yang telah memberikan wawasan pandangan kita, bukan cakrawala pada kita semua tentang disiplin positif. Yang beberapa di antaranya ada
kontrol, kemudian transfusi, kemudian ada keyakinan keras juga. Semoga memberikan dampak yang sangat luar biasa dan manfaat yang sangat luar biasa untuk sekolah kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara kegiatan destinasi oleh Pak Habib. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami katakan alhamdulillah. Apabila ada kesalahan, kekhilafan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Habib. Sangat luar biasa untuk presentasinya. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama.